Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 3 Depok. Hari ini Bapak akan membahas materi lanjutan yang sudah pernah dibahas di semester ganjil yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Nah, pada pembahasan pertama kita sudah mulai mengupas perkembangan usaha dari sisi definisi lalu indikator-indikator perkembangannya. Nah, untuk hari ini kita akan coba kupas atau pelajari perkembangan usaha dalam sisi praktis atau realitas yang bisa kita terapkan baik dalam usaha yang akan kita bangun ataupun pada usaha-usaha yang sudah berjalan di perusahaan yang sudah ada secara real. Jadi, perkembangan usaha itu adalah sebuah fluktuasi perubahan-perubahan yang terjadi dari termin waktu tertentu ke termin waktu berikutnya. Nah, biasanya itu bisa dilihat dalam hitungan tahun ataupun bulan atau kadang-kadang per 3 bulan atau yang kita kenal dengan triwulan. Nah, perkembangan usaha itu sebenarnya ada dua macam ya. Jadi perkembangan usaha yang sudah dicapai, artinya kita menggambar usaha kita atau perusahaan lain yang dicapai dari awal berdiri, bisa dari awal berdiri sampai hari ini misalnya. Atau perkembangan usaha begitu kita berganti tahun dari 2020 ke 2021 itu kita buat gambaran perkembangan usaha selama tahun 2021 20 ya 2020 lalu dari Januari sampai Desember misalnya. Atau dari triwulan 1 yaitu kelompok perkembangan usaha dari Januari Maret, lalu triwulan 2 dari April sampai Juni, triwulan 3 dari Juli sampai September, dan triwulan 4 atau T4 dari Oktober sampai Desember. Seperti itu. Nah, itu adalah perkembangan usaha yang sudah dicapai. Akan terlihat apakah perkembangannya baik atau tidak. Tapi kalau kita lihat perkembangan usaha real di tahun 2020 terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, itu kita akan melihat fenomena yang hampir seragam, yaitu banyak terjadi penurunan. Nah, kenapa bisa terjadi penurunan perkembangan usaha di 2020? Jawabannya sangat mudah ya, yaitu fenomena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak sektor-sektor usaha yang turun bahkan tutup, dan itu berdampak sangat besar, misalnya PHK massal dan sebagainya ya. Dan di luar kondisi pandemi pun sebenarnya sebuah usaha itu bisa memiliki perkembangan yang baik ataupun buruk ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perkiraan pengembangan usaha. Perkiraan pengembangan usaha itu biasanya dibuat pada saat kita membuat sebuah proposal usaha. Jadi di situ kita akan menggambarkan harapan bagaimana sebuah usaha yang akan dimulai itu bisa menjadi usaha yang berhasil. Nah, di situ kita gambarkan forecast ya, atau perkiraan dari perkembangan usaha yang akan dibangun. Biasanya itu digunakan misalnya untuk meyakinkan investor ya, bahwa investasi yang akan mereka tanamkan itu akan
buah positif seperti itu. Dan itu salah satu laporan keuangan yang memang harus disiapkan pada saat kita memulai sebuah usaha baru. Nah, kemudian jadi ada dua macam tadi ya. Ada yang perkembangan usaha real yang sudah dicapai dan perkembangan usaha forecast atau perkiraan. Nah, kalau kita menilai sebuah perusahaan sudah berkembang atau tidak berkembang itu bisa dilihat dari berbagai indikator ya. Nah, di sini salah satunya adalah faktor modal. Jadi, apakah modal yang kita miliki itu bertambah, berkurang seperti itu. Nah, itu akan segera bisa dihitung dan dari waktu ke waktu itu nilai modalnya akan diakumulasi dan dibuat grafik sehingga kita bisa menyimpulkan sebuah usaha itu berkembang maju atau turun. Nah, kemudian dari valuasi ini untuk biasanya perusahaan yang go public ya. Jadi kalau sebuah perusahaan melakukan initiate public offering atau IPO, nah menjadi perusahaan publik lebih mudah menilai valuasi atau perkembangan usaha perusahaan tersebut. Ya, pertama cukup dengan menghitung nilai per lembar saham dikali jumlah saham yang beredar. Begitu. Itu adalah valuasi dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi juga dari laporan-laporan keuangan yang wajib mereka publikasikan. Beda dengan perusahaan yang belum go public. Ya. Jadi itu hanya wajib dilaporkan ke penanam modal saja, pemilik perusahaan. Nah, kalau perusahaan publik itu kita bisa akses ya di internet ya. Bagaimana penjualan mereka di tahun lalu dari mulai berdiri sampai sekarang. Nah, terus nilai sahamnya ya itu bisa kita lihat. Nah, terus yang ketiga dari kapasitas produksi dari perusahaan tersebut ya. Baik sifatnya produk maupun jasa ya. Nah, nanti kita lihat contoh ya bagaimana sebuah perusahaan yang berusaha menyeimbangkan antara produk dan jasanya untuk mengembangkan perusahaan. Jadi kalau produknya bertambah terus ya dia akan bisa dianggap sebagai perusahaan yang sukses. Lalu dari skala usaha ya, apa maksudnya indikator perkembangan usaha dari skalanya. Nah, skala usaha itu bisa dilihat misalnya dari jumlah cabang ya, dari luas pemasaran misalnya dari awalnya di tetangga, akhirnya dijual di tingkat kota, di kecamatan, sampai ke tingkat nasional, mungkin dijual, diekspor ya, sehingga memiliki skala global. Nah, itu akan jadi indikasi perkembangan sebuah usaha gitu. Dari sisi skala itu bukan hanya dari cabang saja ya. Bisa juga dari jumlah pegawai, bisa juga ya. Jadi skala usaha atau dari diferensiasi produk juga. Jadi misalnya tadinya dia hanya menjual smartphone, lalu dia masuk ke bisnis komputer, laptop, lalu dia berusaha di bidang jasa juga, misalnya jasa cloud computing, ya. Lalu berkembang lagi ke misalnya layanan-layanan streaming. Nah, itu adalah ekspansi perkembangan usaha dari sisi skala, ya. Skala usahanya tentu saja akan menjadi kompleks, gitu. Makanya sering terjadi, ya, dua perusahaan digabung sehingga memiliki diferensiasi produk yang lebih lengkap ya atau justru dipisah ya dipisah seperti itu sehingga lebih fokus ke usahanya masing-masing.
Jadi seperti itu bagaimana kita melihat perkembangan usaha dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian kita ambil contoh misalnya tadi Apple ya, bagaimana Apple Corporation itu eh, mengembangkan produk salah satu produk unggulannya yaitu iPhone, dan bisa kita lihat perkembangannya ya year over year atau YOY ya, dari tahun ke tahun itu bisa diambil kesimpulan apakah perkembangan usaha atau produk dari revenue Apple ini positif ya, berhasil atau gagal begitu. Di sini kita bisa lihat gambarannya dari tahun 2019 dan dalam satuan million million dollars ya. Jadi dari 2011. Nah, di sini memang terjadi fluktuasi ya. Ini penggambarannya biarpun dari tahun tapi diperinci per triwulan ya, Q1 ya, Q2 dan Q3 sampai Q4. Makanya di sini ada 2011 sebanyak berapa? 3 kali ya. Nah, 2000 karena 2011 itu awal diluncurkannya iPhone di Q2. Jadi bukan di kuartal ke pertama. Nah, terus mulai 2012 itu dari kuartal satunya yang periode penjualan dari Januari sampai Maretnya sudah ada. Seperti itu akan terlihat ya perkembangannya. Gitu. Nah, kita bisa melakukan analisis di sini ya, apa yang terjadi pada penjualan Apple dari tahun ke tahun. Jadi misalnya di beberapa dari grafiknya itu tidak rata ya, naik turun, tapi secara garis besar itu hampir selalu menaik, terutama sampai tahun 2018 gitu. Nah, terus ada salah satu bagian yang selalu naik ya di setiap tahun. Artinya yang penjualannya tinggi. Nah, itu terjadi di kuartal berapa. Terus kenapa bisa tinggi dan kenapa ada bagian juga yang rendah. Misalnya di kuartal berapa? 1. Seperti itu. Nah, itu bisa kita analisis dan bisa buat kesimpulan ya. Nah, kemudian ini dari sisi produk ya, penjualan produk. Nah, Apple itu juga berinisiatif mengembangkan usaha di bidang jasa ya atau servis. Nah, itu pendapatan atau revenue dari jasa Apple ya, seperti Apple Music ya dan lain-lain. Itu perkembangannya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat ya, growth-nya year on year ya. Nah, dari situ juga bisa kita lihat bagaimana perbedaan perkembangan produk iPhone dan produk servis dari Apple. Perbedaannya di mana? Seperti itu. Dan mana yang mungkin bisa dikatakan memiliki prospek usaha yang lebih bagus dari dua jenis usaha itu. Nah, sebenarnya dari hasil analisa perusahaan global seperti Apple ini, kita bisa mencoba membangun sebuah usaha, misalnya kita ingin jadi pengusaha juga. Nah, strategi apa yang harus kita buat berdasarkan data-data dari perusahaan lain seperti Apple ini, gitu ya. Misalnya, oh ya berarti produk di bidang jasa itu prospeknya lebih bagus, gitu. Misalnya, ya. Tapi biar bagaimanapun pendapatan utama Apple itu tetap sampai tahun 2001 ini dari iPhone, gitu. Lebih dari 70% lah katakanlah. Revenue perusahaan Apple Corporation itu dari penjualan iPhone. Jadi mana yang akan jadi strategi kita dalam usaha yang akan kita bangun gitu. Nah, kita agak ke perusahaan nasional sekarang ya. Kalau ini perusahaan multinasional, BRI ya. Nah, BRI itu memberi laporan
perkembangan usaha dari tahun ke tahun ya. Karena BRI adalah perusahaan publik juga ya. Nah, di situ kita bisa memutuskan nih kalau Anda atau kalian ingin jadi trader atau masuk ke bisnis forex atau bursa saham ya, nah, kalian harus mampu mengevaluasi ya perkembangan dari perusahaan-perusahaan yang listing di bursa saham tersebut. Nah, kalian analisa ya, analisa. Nah, kalau kalian melihat angka-angka seperti ini mungkin kurang informatif ya. Ya, kalau kalian emang benar-benar seorang akuntan yang handal, mungkin juga tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin meyakinkan orang bahwa investasi di BRI itu sangat baik, nah harus tidak cukup dengan hanya menampilkan angka-angka. Harus seperti tadi ya, dalam bentuk grafik seperti ini. Istilahnya orang yang berpikiran sederhana pun bisa membuat kesimpulan yang cepat dan akurat seperti itu. Nah, jadi tentu supaya lebih jelas ini harus dikembangkan dalam bentuk yang lebih informatif, misalnya grafis ya, grafis perkembangan usaha BRI dari 2008 sampai 2017. Mulai dari market cap ya. Market cap itu artinya pasar yang di-capture, yang dikuasai ya. Pasar yang dikuasai itu dalam satuan triliun. Kemudian jumlah saham yang beredar, berapa lembar saham. Nah, terus ada PBV, PER, EPS, PLG ya, dan sebagainya ya. Kalau kalian penasaran, silahkan kalian cari apa itu maksud dari istilah-istilah tersebut ya. Nah, kemudian kalau dari angka-angka yang ada ya, misalnya di 2008 itu market cap-nya 56 triliun. Naik ke 94 di 2009. Gitu. Itu apa kesimpulan yang akan kita ambil ya dari perkembangan itu. Nah, kalau kalian punya perusahaan juga ya yang sudah berjalan sekian tahun, nah, itu kalian bisa coba buat perkembangannya ya, perkembangan usaha kalian dari sisi baik market cap ya ataupun yang tadi saya katakan ya diferensiasi usaha atau skala ya. Nah, terus coba ya kalau sudah coba kalian buat dari angka-angka ini ya tugas ya sebagai tugas kalian menjadi grafik yang bisa meyakinkan orang katakanlah untuk membeli saham BRI gitu. Atau kalau BRI itu perusahaan kalian supaya investor itu mau menambah investasi di perusahaan kalian ya. Sehingga perkembangannya ke depan ya akan lebih baik ya. Akan lebih baik atau kita bisa menjanjikan forecast perkembangan usaha yang lebih berhasil ya, yang lebih sukses seperti itu. Jadi tugasnya buat minimal 3 grafik ya, beberapa grafik dari tabel perkembangan pasar BRI yang ada tadi. Pakai Excel ya. Bisa nggak? Harus bisa ya. Kan udah diajarin di simulasi digital. SMP juga udah belajar membuat grafik dari Excel. Itu. Kalau sudah, itu bayangkan nanti kalian harus mempresentasikan ketiga grafik itu ke publik ya. Jadi menjelaskan perkembangan pasar BRI. Nah, kalau sudah di-upload di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan ya. Pastikan kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya, ditanyakannya di Google Classroom ya pertanyaan tuh.
Nah, sedangkan untuk indikasi kehadiran kalian untuk pertemuan hari ini, videonya nanti link videonya Bapak kirim ya, Bapak kirim di Google Classroom. Kalian komentar di video channel Bapak yang formatnya nama dan kelas seperti biasa ya, seperti itu. Hari ini ya, jangan besok. Kalau besok berarti kalian hari ini enggak membuka sama sekali materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan sekarang. Seperti itu. Ya. Jadi tolong tugas itu dikumpulkan. Nanti kita akan masuk ke penilaian tengah semester praktek ya.